Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan membahas secara singkat mengenai infrastruktur teknologi informasi atau informatika. Tapi, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Grace Novita dengan NIM 213030503090 sebagai ketua, Brian Aprilius Tua dengan NIM 213030503088, Merika Sinta dengan NIM 213030503137, Raisa Sintia dengan NIM 213030503091, Akbar Wiryuda dengan NIM 213030503168, Selvia Rani dengan NIM 213030503103, Vito Andrea Michel dengan NIM 213030503110, Ivan Koiri Ahmad dengan NIM 213030503154, Doni dengan NIM 213030503144, Muhammad Aldi dengan NIM 213030503171, Doni Pertama Harapan dengan NIM 213030503092, dan yang terakhir Erik Christian dengan NIM 213030503121. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, terdapat 5 topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, definisi infrastruktur TI. Kedua, layanan-layanan infrastruktur TI. Ketiga, evolusi infrastruktur TI. Keempat, komponen dan tren piranti infrastruktur TI. Dan yang kelima, perkembangan telekomunikasi dan pemanfaatan jaringan komputer. Definisi infrastruktur TI. Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform atau tempat menjalankan software untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur teknologi informasi adalah fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Topik 2, layanan-layanan infrastruktur teknik informatika. Infrastruktur teknologi informatika terdiri dari seperangkat-perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Tetapi infrastruktur teknologi informasi juga merupakan seperangkat layanan menyeluruh yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan ini meliputi layanan platform komputasi. Platform komputasi digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan tenaga kerja, pelanggan, dan pemasok dengan lingkungan digital yang koheren, termasuk mainframe besar, komputer kelas menengah, desktop, dan laptop. Juga layanan komputasi genggam dan remote cloud computing. Layanan telekomunikasi. Pada layanan telekomunikasi, menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan juga pemasok. Layanan pengaturan data. Layanan pengaturan data menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Layanan peranti lunak aplikasi, termasuk layanan perangkat lunak online yang menyediakan kemampuan keseluruhan perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengungkapan yang dimiliki oleh semua unit bisnis. Manajemen fasilitas fisik, mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan pengelolaan data. Layanan manajemen TI, merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Layanan standar TI menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana.
layanan pendidikan dan pelatihan TI yang memberikan pelatihan dalam penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer tentang bagaimana merencanakan dan mengelola investasi TI. Evolusi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur TI di organisasi saat ini adalah hasil dari lebih dari 50 tahun evolusi dalam platform komputasi. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini, masing-masing mewakili konfigurasi yang berbeda dari daya komputasi dan elemen infrastruktur. Di antaranya, 1. Era mesin akuntansi elektronik 1930 sampai 1950, era mainframe umum dan komputer mini 1959 hingga sekarang, lalu era PC 1981 hingga sekarang, kemudian era klien atau server 1983 hingga sekarang, dan yang terakhir era komputer internet perusahaan dari 1992 hingga sekarang. Era mesin akuntansi elektronik menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan. Era mainframe umum dan komputer mini. Komputer komersial tabung pertama dengan sistem operasi kuat yang dapat menyediakan time sharing, multitasking, dan memori virtual di model-modelnya yang lebih canggih. Era PC. Berkembangnya PC meluncurkan serangkaian perangkat produktivitas untuk PC desktop seperti pengolah kata, spreadsheet, program presentasi elektronik, dan program manajemen data berukuran kecil. Era klien atau server. Dihubungkan ke jaringan, komputer server yang tangguh yang menyediakan kapasitas dan layanan bagi komputer klien, termasuk menyajikan halaman web dan mengolah aktivitas jaringan. Era komputer internet perusahaan. Layanan TI benar-benar terintegrasi untuk manajemen perusahaan global. Di sini, peranti lunak, integrasi aplikasi perusahaan dan layanan web bersatu untuk sebuah infrastruktur perusahaan yang baik. Topik 4. Komponen dan tren piranti infrastruktur TI. Komponen-komponen utama terbagi menjadi 7, yaitu pertama, komponen hardware, kedua, komponen software, ketiga, komponen penyimpanan data dan manajemen, keempat, komponen software aplikasi enterprise, kelima, komponen platform internet, keenam, komponen konsultasi integritas sistem dan layanan, ketujuh, komponen telekomunikasi atau jaringan. Komponen infrastruktur TI. Komponen hardware atau yang lebih kita kenal dengan komponen perangkat keras di komputer terbagi menjadi 2 bagian, yaitu komponen mainframe dan komponen mesin. Komponen software. Untuk bagian software dikhususkan untuk bagian dalam komputer yang mana menjalankan sistem operasi, komponen penyimpanan data dan manajemen, komponen untuk mengatur sekaligus merapikan data yang tersimpan dalam perusahaan sehingga dapat digunakan lebih efisien. Komponen software aplikasi enterprise, perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Komponen platform internet. Komponen ini dimanfaatkan untuk memasarkan bisnis di sebuah perusahaan. Komponen konsultasi integritas sistem dan layanan. Komponen ini biasa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis yang sedang dijalani oleh sebuah perusahaan. Komponen telekomunikasi atau jaringan. Komponen ini disediakan oleh perusahaan telekomunikasi yang menawarkan berbagai perangkat seperti konektivitas suara dan data. Mobile Digital Platform merupakan platform baru komputasi digital bergerak sebagai alternatif PC. Perangkat mobile ini memiliki fungsi untuk transmisi data, menjelajah web, mengirim dan pesan instan, menampilkan konten digital, dan bertukar data dengan sistem internal perusahaan. Komputasi jaringan merupakan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Tren platform peranti infrastruktur TI. Virtualisasi.
Virtualisasi merupakan proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data, sehingga mereka semua mudah diakses dengan cara yang tidak dibatasi konfigurasi atau lokasi geografisnya. Lalu, pada komputasi awan, cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, serta layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Platform peranti, infrastruktur TI, komputer ramah lingkungan, green computing atau green IT mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Komputasi otonom adalah upaya luas industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi sendiri, mengoptimalkan sendiri, memperbaiki sendiri bila rusak, dan melindungi dari penyusup luar serta penghancuran diri. Ya, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu topik 5, perkembangan telekomunikasi dan pemanfaatan jaringan komputer. Perkembangan telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun beberapa contoh alat telekomunikasi yang dulu kita gunakan dan berkembang seiring berjalannya waktu hingga sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, fax. Tahun 1970 sampai dengan sekarang. Yang kedua, telegraf tahun 1838. Yang ketiga, satelit komunikasi tahun 1962. Yang keempat, radio tahun 1896. Yang kelima, telepon tahun 1876. Dan yang terakhir, yang keenam, jaringan komputer dan internet tahun 1969. Pemanfaatan jaringan komputer. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan komunikasi, suatu model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputisasi suatu organisasi kini telah diganti dengan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem seperti ini disebut jaringan komputer. Contohnya, local area network merupakan jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Metropolitan Area Network (MAN), jaringan yang daerah cakupannya lebih luas dibandingkan dengan LAN yang cakupannya sempit. Daerah cakupan jaringan ini biasa mencapai 5-50 km. Wide Area Network (WAN), jaringan yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan dua jaringan sebelumnya. Keunggulan WAN yaitu dapat menghubungkan beberapa macam bentuk LAN yang berbeda.